Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini, walaupun dalam keadaan daring. Semoga perkuliahan ini tetap berjalan dengan efektif. Nah, di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang pembelajaran berbasis multimedia. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yuni Kartika, sebagai moderator dan pemateri ketiga. Yang kedua ada Nur Hasna sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga ada Nur Faida Idris sebagai pemateri kedua. Nah, di sini kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi media pembelajaran. Yang kedua yaitu penerapan aplikasi multimedia dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu model dan format multimedia yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu manfaat dari pembelajaran berbasis multimedia. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nur Hasna sebagai pemateri yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua buah materi. Yang pertama adalah definisi media pembelajaran, dan yang kedua adalah penerapan aplikasi multimedia dalam proses pembelajaran. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yang berarti sebagai pengantar sumber pesan kepada penerima pesan. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai perantara dalam menyampaikan materi dari tenaga pengajar ke peserta didik untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif. Nah, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu penerapan aplikasi multimedia dalam proses pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan merupakan salah satu hal yang mesti dilakukan oleh tenaga pendidik agar siswanya lebih mudah untuk menyerap materi yang diberikan. Nah, kemudian inovasi yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan juga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa itu sendiri. Nah, kira-kira apa saja sih aplikasi-aplikasi multimedia yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran? Langsung saja kita bahas. Poin pertama adalah computer based training. Nah, ini digunakan untuk mempermudah pembelajaran tentang pengetahuan yang menuntut penyajian visual. Yang kedua adalah aplikasi hiburan multimedia. Aplikasi ini digunakan dalam program-program permainan untuk membentuk suasana yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga adalah aplikasi pendidikan multimedia yang digunakan untuk memvisualisasikan pelajaran-pelajaran yang sulit diterapkan dengan cara konvensional seperti fisika, kemudian kimia, ataupun matematika. Nah, yang keempat adalah aplikasi penyajian informasi multimedia. Hal ini digunakan untuk membentuk ensiklopedia yang melibatkan teks, gambar, kemudian suara, ya, dan sebagainya, yang juga memungkinkan penerbitan elektronis baik dalam bentuk buku maupun koran elektronis. Nah, yang kelima adalah aplikasi telekonferensi, yaitu multimedia yang digunakan untuk bertemu muka dan bercakap-cakap melalui kamera yang kemudian dihubungkan ke masing-masing komputer pemakai. Nah, itulah dia 5 aplikasi multimedia yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kita akan masuk ke aplikasi apa saja yang biasa digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses pembuatan bahan ajar.
Nah, yang sering digunakan adalah aplikasi Flash dan PowerPoint. Nah, aplikasi Flash ini baik dalam versi Macromedia atau Adobe banyak digunakan untuk membuat berbagai produk seperti menggambar kartun, kemudian objek secara realistik, berbagai animasi, banner, website, dan sebagainya. Meskipun Flash dapat membuat beberapa produk seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi Flash juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat satu buah layout. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan penggunaan PowerPoint. Nah, kita tahu bahwa PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk mempresentasikan materi yang ingin dibawakan. Selain dinilai praktis, PowerPoint juga sangat mudah untuk dioperasikan. Terlebih lagi, pada sekarang ini kita bisa mengakses internet dengan sangat mudah. Nah, template PowerPoint dapat banyak di-download di internet maupun kita membuatnya sendiri pada aplikasi itu. Nah, itulah dia dua buah aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat bahan ajar dalam proses pembelajaran, yaitu Flash dan PowerPoint. Itulah dia materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Nur Hasna, yaitu tentang pengertian media pembelajaran dan penerapan aplikasi multimedia dalam proses pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Faida Idris. Kepada Nur Faida Idris, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faida Idris dari kelompok 8 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu bagian C, model dan format multimedia yang dapat diterapkan. 1. Model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model selektif, model sekuensial, model laboratorium. Yang kedua yaitu format multimedia yang dapat diterapkan yaitu tutorial, drill dan praktis, percobaan atau eksperimen, dan permainan. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran berbasis. Beberapa manfaat dari pembelajaran berbasis multimedia yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama yaitu Gardner. Gardner mengemukakan bahwa kemampuan memproses informasi itu dalam bentuk 7 kecerdasan, yaitu logis matematis, spasila, linguistik, kinestetik, keperagaan, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Jonassen berpendapat bahwa pembelajaran berbasis TIK dapat mendukung terjadinya proses belajar yang aktif, konstruktif, kolaboratif, internasional, kontekstualisasi, reflektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Nur Faida Idris tentang model dan format multimedia yang dapat diterapkan dan manfaat dari pembelajaran berbasis multimedia. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya paparkan sendiri, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis multimedia. Di sini terdapat beberapa poin kelebihan pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua yaitu mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung, sehingga akan menambah motivasi belajar siswa. Nah, poin yang ketiga yaitu mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mengukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Nah, poin yang keempat yaitu mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Poin yang kelima yaitu media yang relatif penyimpanannya relatif gampang dan fleksibel. Nah, poin keenam yaitu membawa objek yang suka
didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. Poin ketujuh yaitu menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. Nah, poin yang terakhir yaitu menampilkan objek yang tidak dapat dilihat langsung. Nah, adapun untuk kekurangannya sendiri yaitu biayanya relatif mahal untuk tahap awal dan kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya itu belum memadainya perhatian dari pemerintah. Nah, untuk poin terakhir yaitu belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, dari beberapa pokok pembahasan tadi, di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai perantara dalam menyampaikan materi kepada peserta didik untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif. Nah, adapun aplikasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran berbasis multimedia ini diantaranya yaitu Flash, PowerPoint, CBT atau Computer Based Learning, aplikasi hiburan multimedia, aplikasi pendidikan multimedia, aplikasi penyajian informasi multimedia, dan aplikasi telekonferensi. Kemudian untuk model pembelajaran yang dapat diterapkan dapat berupa model selektif, model sekuensial, dan model laboratorium. Kemudian untuk format multimedia yang dapat digunakan antara lain yaitu tutorial, drill dan praktis, simulasi, permainan, serta percobaan atau eksperimen pendidik dalam proses pentransferan ilmu yang dimiliki kepada peserta didik dengan cara menyenangkan, sehingga peserta didik lebih mudah dan tertarik untuk mempelajari materi yang diberikan. Adapun untuk kelebihannya sendiri, pembelajaran berbasis multimedia ini mampu memvisualisasikan materi yang abstrak serta dapat membawa objek yang sukat didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. Untuk kekurangannya sendiri yaitu dengan penggunaan multimedia ini biayanya relatif mahal untuk tahap awal. Kemampuan sumber daya manusia juga dalam penggunaan multimedia ini masih perlu ditingkatkan dan belum memadainya perhatian dari pemerintah dan belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Nah, itulah tadi materi yang kami bawakan tentang pembelajaran berbasis multimedia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.